Bagaimana kabarnya anak hari ini? Ya, masih tetap semangat belajar ya. Baik, untuk hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke pembelajaran 4 subtema 2, kita baca dulu surat Al-Infitor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Nah, sampai ayat 15 ya. Kemudian kita lanjut ke tematiknya ya. Hari ini sampai ke pembelajaran 4 ya. Pagi hari langit tampak cerah. Murid-murid kelas 1 bersiap-siap untuk berolahraga. Olahraga kali ini adalah menirukan gerakan hewan. Salah satunya adalah menirukan gajah berjalan. Bisakah kamu ikuti cara gajah berjalan? Ayo ikuti petunjuk berikut. 1. Berdiri kangkang atau kedua kaki dilebarkan. 2. Badan membungkuk, kedua lengan menggantung, kedua telapak tangan menjadi 1. 3. Hitungan 1 sampai 4, berjalanlah sambil mengayunkan lengan ke kiri dan ke kanan. Lakukan seperti gajah berjalan sambil menggerakkan belalainya. Hitungan 5 sampai 8, berjalan belok ke kiri dan ke kanan sambil mengayun lengan, serong ke depan dan ke belakang. Lakukan gerakan berulang-ulang. Nah, ini adalah contoh gerakan menirukan hewan ya. Pak Guru memberitahukan cara berjalan menirukan hewan. Nah, ini Pak Gurunya berkata, saat menirukan gajah, arahkan pandangan ke depan. Lakukan hal ini agar kepala tidak pusing. Nah, murid-muridnya menjawab, baik, kami akan laksanakan, Pak. Nah, ini adalah kalimat pemberitahuan dan ini adalah tanggapannya ya. Nah, buatlah kalimat pemberitahuan berikut tanggapannya.
lakukan dengan teman sebangkumu. Pilih salah satu gerakan berikut. Nah, ini anak-anak bisa membuat kalimat pemberitahuan. Misalnya ini, saat menirukan gerak kanguru, taruhlah tanganmu di depan dada. Nah, seperti itu contohnya. Saat menirukan gerakan kata, lompatlah dengan hati-hati. Bisa. Kita lanjutkan di halaman ini ya. Cobalah bermain tebak-tebakan dengan temanmu. Pilih satu hewan dari gambar dan sebutkan ciri-cirinya. Mintalah temanmu menyebut nama hewan dan peragakan gerak berjalannya. Nah, di sini ada 6 hewan. Kalian bisa menirukan gerak masing-masing hewan ya. Karena ini tidak di kelas, jadi anak-anak tidak bisa maju ke depan kelas ya. Tidak bisa main tebak-tebakan dengan temannya, tapi boleh main tebak-tebakan dengan kakak atau dengan adik atau dengan ayah bunda ya. Nah, kemudian ini nanti tugasnya ya, tugas untuk hari ini. Nah, nanti silakan anak-anak pilih satu gambar hewan di halaman 67 tadi. Kemudian dituliskan di buku tulis ciri-ciri hewan yang kamu pilih. Tentang jumlah kaki, warna, cara bergerak, suara, jenis makanan, dan lain-lainnya. Kalau sudah selesai, hasilnya difoto dan diupload di Google Classroom ya. Jadi dari gambar ini nanti anak-anak pilih salah satu. Misalnya milih ayam. Nah, nanti dijelaskan ya. Ayam itu jumlah kakinya ada 2. Warnanya bermacam-macam, ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Nah, cara bergerak ayam dengan kaki berjalan. Suaranya, nah silahkan ditulis suaranya ayam bagaimana, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang ini ya, apakah hewan berikut punya suara? Bagaimana cara hewan itu berkomunikasi? Tuliskan hasil diskusi. Nah, ini anak-anak bisa mencari tahu ya atau bertanya. Sebenarnya hewan itu kita manusia memang tidak bisa mendengar kadang ya. Untuk jenis semut dan ikan ini kan manusia tidak bisa mendengar suaranya ya. Tapi mereka punya cara untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Contohnya semut itu akan mengeluarkan zat kimia tertentu ya, namanya feromon. Nah, itu mereka akan berkomunikasi dengan mengeluarkan zat tersebut. Jadi anak-anak kalau melihat semut itu berpapasan dengan temannya, mesti akan bersentuhan ya. Nah, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi. Nah, nanti ketika disentuhkan bagian tubuh ke semut yang lain, nah informasi itu akan disampaikan melalui itu. Nanti temannya jadi tahu, oh di sana ada makanan, oh di sana ada musuh. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ikan ini ada beberapa cara untuk berkomunikasi ya. Ada yang dengan gerakan siripnya, ada juga yang dengan getaran tubuh yang lain. Nanti bisa anak-anak pelajari ya. Nanti insya Allah Bu yang dikirimkan link untuk mempelajari ini lebih lanjut ya. Kemudian kita lanjutkan halaman 68. Dini sayang pada kucingnya. Dini senang menyanyi lagu Kucingku Belang 3. Nah, anak-anak pernah dengar lagu ini ya. Kucingku Belang 3 judulnya ya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, karena lapar perutnya. Nah, ini ada beberapa di sini ya. Buatlah gerak tarian dengan lagu di atas. Sesuaikan gerakan dengan lirik lagunya. Berikut ini bantuan untukmu mencari ide gerakan. Saat lirik pertama, kamu mengacungkan 3 jarimu. Nah, ini ya. Kucingku belang 3. Nah, diacungkan 3 jarinya. Saat lirik kedua, kamu bergerak seolah-olah menimang-nimang kucing. Sungguh manis rupanya, ditimang-timang kayak digendong itu ya. 2 dan 3 ini ya. Terus yang terakhir ini memegangi perut ya, karena lapar perutnya, karena yang lapar itu perut. Nah, dipegangilah perutnya.
Seperti itu contohnya, melakukan gerak sesuai dengan dengan syair lagu ya. Nah, di sini juga ada lagu Paman Datang ya. Anak-anak insya Allah sudah tahu ya lagunya ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, kalau disuruh menceritakan ceritanya tentang apa lagunya? Nah, ini adalah ceritanya tentang suasana di desa ya. Jadi ada apa tadi? Memandikan kerbau, menggiring kerbau ya, mandi di sungai. Nah, itu adalah suasana liburan di desa ya. Nah, peragakan sesuai dengan sebuah adegan sesuai isi lagu. Nah, anak bisa memperagakan sesuai dengan isi lagu di sini ya. Nah, untuk hari ini belajarnya sampai di sini ya, pembelajaran 4. Insya Allah kita sambung besok lagi ya. Biar ingatkan lagi ya, untuk hari ini tugas yang diupload adalah menuliskan ciri-ciri salah satu hewan yang ada di halaman 67. Ya, ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya difoto dan diupload di Google Classroom. Begitu ya anak-anak ya. Baik, tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktu ya. Tetap jaga kesehatan ya. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.